Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan udah dikasih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, fadlnya Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah ma'unah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah dengan itu semuanya kita sama-sama bisa muajalah, kumpul bersama, silaturahim, duduk di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi, ngaji bersama. Kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokahnya ngaji, niat baik kita, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala semoga lekas kasih kesembuhan. Yang ada penyakitnya oleh Allah, kasih kesabaran, ketabahan, kuatkan iman Islamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan termasuk alam sekitar semuanya. Semoga kelak yaumul akhir Allah belokkan kita, kumpulkan kita bersama syuhada sholihin, siddiqin, dan syafa'atul ummah yang Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatul 'id idza ajada al-imam fi shalah. Wa fil adha fal fasalawatil faraid min subhi yaumi arafah ila al-'ashri min akhir ayyamin tashriq. Ini Idul Fitri juga Idul Adha ya. Mereka sebagian kita baca. Sekarang takbir yang kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir soal Idul Adha, Idul Fitri. Kalau takbir ada beda lagi, Allahu Akbar. Takbirnya bacaannya Allahu Akbar. Ini ada takbir. Kalau takbirnya berjuang beda lagi, Allahu Akbar gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, ada takbir itu jangan dipukul sama rata. Ini ngajak sholat pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbirnya kapan mulainya? Disunahkan kita baca takbir itu mulai terbenam matahari malam hari raya sampai imam keluar sholat Id. Ini kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha, khalfa shalawatil faraid, disunahkan takbir itu di setiap selesai sholat fardu, mulai dari subuhnya hari Arafah
10 hari tasyriknya 11, 12 sama 13. Mulai dari subuhnya hari Arafah tanggal 9 sampai asar dari akhirnya hari tasyrik. Ada yang kepahamannya berbeda, 3 hari pokoknya. Berarti itu hari raya, hari tasyrik tanggal 11, 12 asar habis. Salah Pak. Jadi mulainya Idul hari tanggal 9 maghrib itu sudah mulai, kemudian tambah hari tasyrik 3 hari, berarti 4 hari disunahkan takbir. Nah, berarti lepas asar selepas sholat asar takbir itu masih boleh tanggal 13-nya. Ini disunahkan takbir mulai terbenamnya matahari malam hari raya, baik Idul Fitri juga Idul Adha. Tidak ada perbedaan. Mau di masjid, di rumah, di pasar, pokoknya mau malam mau siang itu disunahkan. Mau desak-desakan, desek-desekan rebutan panggonan, ya, tempat untuk bisa takbir bareng-bareng di masjid, nggak masalah. Nggak ada bedanya yang safar ataukah yang ada di rumah, semuanya disunahkan untuk baca takbir. Karena firman Allah, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian itu mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah berikan kepada kalian, yaitu hidayah. Nah, Idul Adha itu dikiaskan kepada Idul Fitri. Wa yula anhu ma rawahu al-Bukhari an Ummi Atiyah. Jadi Ummi Atiyah pernah mengatakan, "Kunna nu'matu fi Aidain bil khurud hatta takhrujal harqiyah fa yakunna falfana syukabiyah bitakbiriyah." Ummi Atiyah itu pernah beliau diperintahkan ketika Idul Fitri juga Idul Adha untuk keluar menuju ke tempat sholat Idnya. Pada waktu itu haid, fayakunna khalfan nas, tapi karena haid ya jangan masuk masjid. Kalau di lapangan aman, nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid, dia nggak boleh masuk masjid, duduknya di belakang, di luar. Yang penting datang. Ini disuruh Ummi Atiyah untuk hadir sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi cuma dia ikut sholat di belakang. Untuk sama-sama baca takbir, ya, bukan untuk bareng-bareng sholat, tapi sama-sama baca takbir. Terus sekarang akhir waktunya takbir, ya. Kalau di Idul Fitri hatta yahruma al-imam di sholat Id, sampai imam itu takbiratul ihram sholat Id. Ini pendapat yang sahih seperti itu, ya. Jadi akhirnya waktu baca takbir Idul Fitri itu sampai imam takbiratul ihram sholat Id. Kalau Idul Adha, Imam Rafi'i beliau mengatakan akibas subhi min akhiri ayyami tasyrik. Akhirnya itu lepas subuh, akhirnya hari tasyrik tanggal 13 subuh, lepas subuh langsung takbiran, udah habis waktunya, udah nggak boleh takbiran lagi, ya. Itu kata Imam Rafi'i, ya. Kalau Imam Nawawi beliau sampai asar, ya. Asar akhir hari tasyrik, habis asar masih boleh takbiran, lepas itu udah titik, jangan lagi, ya. Itu Imam
Nawawi. Kalau ada pendapat Imam Nawawi sama Imam Rafi'i berbeda, yang diambil Imam Nawawi. Nah, itu. Maka prakteknya nanti kalau takbir, jadi hari tasyrik yang tanggal 13 itu lepas asar, habis sholat takbiran, dan jangan takbiran lagi. Allah a'lam. Wallahu a'lam. Dan ini menurut imam-imam muhaqqiqin ya, adalah pendapat yang authar, jelas dibenarkan. Wa tidau bi subhi yaum arafah wa syaraf fil adha wal faraid al hadirat wal faitah. Tadi mulainya kapan sudah ya? Mulainya itu subuhnya hari Arafah ya. Disyariatkan di Idul Adha lepas sholat fardu, baik sholat fardu itu fardu yang sekarang kayak tadi itu sholat isya, ataukah sholat fardu yang diqadha habis sholat isya, ataukah habis sholat habis subuh ya. Habis sholat subuh kemudian jam 7 sholat qadha kan boleh. Subuh sholat jam 7 sampai jam 9 sholat qadha terus. Jadi selepas sholat qadha itu juga disunahkan untuk takbir ya, tidak apa-apa. Sholat qadha fardu bukan fardu sunnah ya. Wa kadza fi kulli sholatin nafilah kana dzaka sababin aw mutlaqatan. Bahkan dikatakan di setiap sholat nawafil itu juga dibolehkan untuk takbir ya. Sholat sunnah yang mendatu sabab, yang ada sebabnya ya, atau bahkan sholat sunnah mutlak pun boleh setelah itu kita takbir, atau sholat sunnah yang hukumnya fardu kifayah kayak sholat jenazah. Habis sholat jenazah takbir bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, nggak apa-apa ya. Terus apakah disunahkan mengiringi sholat fardu ya, atau lepas sholat fardu di Idul Fitri ya. Nanti katanya kan habis dari mulai sore sampai imam naik sholat ngangkat Allahu Akbar takbiratul ihram ya kan, itu Idul Fitri. Jadi apa disunahkan selepas sholat 5 waktu ya. Kalau di sini dalam aslinya kitab Rawudah la yustahabu, tidak disunahkan. Kalau mau takbiran semalaman suntuk, waktunya ya mulai maghrib itu sampai imam sholat titik. Lepas itu zuhur nggak usah takbiran lagi, apalagi jam 9 jam takbiran nggak usah ya. Jadi waktunya udah habis, tidak disunahkan. Nah, kalau dilanggar bagaimana ya, nggak apa-apa, tapi nggak dapat sunnah, berarti melanggar sunnah. Imam Nawawi beliau mensahihkan fil adhar al-mustahab fa'aqib sholawat kal adha. Kalau Imam Nawawi, kalau beliau pendapatnya disamakan dengan sholat Idul Adha, disamakan dengan Idul Adha, berarti lepas sholat 5 waktu itu boleh takbir. Ini kalau Imam Nawawi ya. Jadi banyak perbedaan pendapat, tapi yang jelas yang diambil adalah waktunya cuma semalaman suntuk sampai imam takbiratul ihram. Itu kalau Idul Fitri. Wa yusahabu rafu sauti bi takbir rijal dunan nisa. Yang suruh mengeraskan bacaan takbir itu siapa? Laki-laki saja. Untuk perempuan tidak disunnahkan takbirnya kencang-kencang. Nah, wa takbir fi waqtihi afdal min ghairihi min al-adhar bi annahu sya'irul yawm. Nah, malam hari raya Idul Fitri
menghapus sholawat aja lah, kalah nilainya dengan takbir. Jadi kalau hari raya zikirnya yang paling bagus itu adalah takbir, sehingga lepas sholat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai Al-Fatihah sunat. Ya. Saking apa? Karena yang paling bagus itu takbir. Kalau ditambah astagfirullahaladzim, ya bagus, gak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai ditinggalkan takbirnya, karena itu sunnah. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kalau orang yang haji, takbir bagaimana ya? Takbirnya orang yang haji itu mulai dari duhurnya hari raya. Hari raya, duhur itu mulai takbir. Wa huwa yaumul 'id, yaitu hari raya 'id. Akhirnya kapan? Akhirnya subuh, akhir hari tasyrik. Itu kalau orang yang haji, ya, mulai dari hari raya duhur takbir, kemudian diakhiri di subuhnya hari tasyrik yang paling akhir tanggal 13 itu. Wallahu a'lam. Wa sahih Rafi' anna ghairul hajj kal hajj. Imam Rafi' beliau mengatakan pendapat beliau itu orang yang gak haji hukumnya sama dengan orang yang haji dalam urusan takbir, ya sama, katanya begitu beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini urusan takbir, tinggal ikut aja. Wallahu a'lam. Kemudian kita ganti berudhiyah sekaliannya. Sebetulnya lepas itu sholat gerhana, ya. Tapi karena kita juga pas momennya mau potong, kita masih berudhiyah. Jadi korban itu hukumnya sunnah, ya. Jadi sunnah wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah jadikan unta untuk kalian itu sebagai sya'airillah, syiar agama Allah. Washolli li rabbika wanhar, suruh korban oleh Allah. Yang masyhur udhiyah korban itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, bagi yang mampu. Liman qadara 'alaiha yuhafidhu 'alaiha. Sekarang korban, besok tahun depan korban lagi, tiap tahun korban bagus. Kalau memang ada kemampuan itu korban bagus, ya, disunahkan malah muakkad. Kalau Imam Malik rahimahullah, beliau malah bukan sunnah, wajib. Imam Malik. Imam Abu Hanifah wajib. Bagi yang mukim wajib hukumnya korban, kalau memang mampu. Wa da'wal wujub mamnu'ah bis sunnah asy-syari'ah. Yang mengatakan wajib korban tadi Imam Syafi'i, Imam Malik, dia mengatakan wajib. Itu terbantah dengan sunnahnya Nabi. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Saya ini diperintah oleh Allah korban. Itu sunnah bagi kalian. Nah, katanya Nabi seperti itu. Jadi untuk kalian korban itu sunnah. Malah riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan, "Kutiba 'alayya an-nahru," diwajibkan untuk aku korban. Walaysa biwajibin 'alaikum, tapi untuk kalian tidak wajib. Jelas, ya. Jadi korban itu punya sunnah, untuk Nabi wajib. Ummu Salamah, ya, beliau radhiyallahu anha bercerita, Nabi, "Idza ra'aytum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik." Kalau sudah melihat hilal Dzulhijjah, hilal itu tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan orang itu sudah ada niatan untuk korban, maka perintah Nabi, "Falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Rambutnya, kukunya dibiarin, jangan dipotong. Falyumsik, ditahan,
jangan dipotong. Itu kalau sudah masuk tanggal 1 ataukah hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah ada niatan korban, maka itu mulai tanggal 1 sampai ketemu tanggal 10 jangan sampai motong kuku ataukah motong rambut. Perintahnya Nabi seperti itu, bukan keharusan tapi kesunahan. Allah a'lam. Idza raka hada fatadhiyah sunnah 'ala kifayah. Jadi ada yang mengatakan korban itu bukan sunnah muakkadah, sunnah kifayah. Bisa jadi maksudnya adalah sunnah muakkad tapi sifatnya kifayah. Kalau satu orang dari keluarga sudah menunaikan, maka itu menggugurkan keluarga yang lain, dalam arti anaknya atau kakaknya itu gugur kalau dia sudah korban. Jadi satu keluarga yang satu sudah korban, maka menggugurkan kesunahan yang lain. Umpama korban semuanya bagus lagi ya. Jadi sunnah sifatnya kifayah. Ada fardu namanya fardu kifayah. Walau tarokah ahlul bait ulihalahu. Kalau umpama satu pun dari keluarga tidak ada yang korban padahal mampu, maka itu makruh hukumnya, tidak haram, dosa haram enggak. Jadi cuma kena hukum makruh ya. Kalau mampu kok enggak korban makruh. Wallahu a'lam. Wal mukhatab biha al-hurru al-qadir. Yang kena hukum itu siapa? Orang yang merdeka, yang mampu. Kalau budak ya nggak wajib. Mampu merdeka tapi nggak mampu, ya nggak mau kesunahan, kalau nggak wajib, nggak sunah. Jadi yang disunahkan yang merdeka layaknya kita ini kemudian mampu. Wallahu. Kalau jadi imam, presiden, pemerintah, RT, umpama itu, ayyudah fi 'anil muslimin min baitil mal. Kalau ada kas, boleh itu diambil kasnya buat korban, diniatkan untuk ahli kampung. Nah, jadi kalau jadi RT, lurah, korban, malu lurah atau korban, di korban boleh diambilkan dari kas, nanti diniatkan untuk warganya, masyarakatnya. Nah, itu. Wala yajuzu 'alil mayyit. Enggak boleh korban diniati untuk almarhum. Nah, kan banyak tuh. Nah, jadi ini korban buat siapa? Untuk almarhumah. Sebenarnya itu wala yajuzu 'alil mayyit. Enggak boleh korban untuk mayit, kecuali kalau dulu pernah wasiat. Nah, kalau belum wasiat, nanti kalau kamu ada kemampuan, sekarang nggak mampu, kalau nggak ada, ibunda tolong besok kamu korbanin 1 kambing buat saya. Mama gitu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada wasiat, di sini katakan tidak boleh. Na'am dan susah niat anu fima aynya tahu binadari. Ataukah mungkin dulu pernah ada orang tuanya mau korban tapi nggak kesampaian, maka ini boleh diteruskan oleh anaknya. Kayaknya dulu pernah ada nggak kesampaian, mumpung ada rezeki tak bayar nadanya. Allah a'lam seperti ini. Jadi aslinya untuk almarhumah itu tidak boleh dipotongin korban. Dan kalau papa nggak tahu, semua almarhum sudah satu-satu dikorbanin, kambing satu semuanya, apa nggak nyampe pahalanya? Nyampe, pahalanya tetap nyampe, tapi pahala saudara sedekah, ya. Bukan pahala korban. Allah. Terus banyak binatang-binatang yang itu nggak
boleh dikorbankan. Yang boleh untuk korban diantaranya itu adalah jadah, doan, tani, maas, ya, ibil, bokor. Kalau jadah itu yang sudah koel, ya, kambing yang sudah koel namanya jadah. Kalau tani minal maas, ya, ada istilahnya tani itu yang sudah umur 2 tahun. Kambing umur 2 tahun itu namanya tani, ya. Kalau yang sudah koel itu namanya jadah, koel. Kemudian ada istilahnya, ya, dari onta, sapi, ya. Ada istilahnya lagi, ada onta badana juga ada. Ada tani dari onta yang udah namanya tani itu umurnya 5 tahun, malah genep 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Nah, itu yang bagus untuk dibuat korban, ya. Itu namanya tani minal ibil. Kalau satu sapi, nah, satu onta itu mencukupi untuk 7 orang. Kalau satu kambing untuk 1 orang, ya. Foto agamnya itu jelas, prakteknya kita seperti itu. Kemudian ada 4 kriteria binatang yang tidak boleh dibuat korban. Itu yang pertama picek. Yang picek jelas itu tidak boleh dibuat korban. Matanya satu merem, itu nggak boleh. Atau yang pincang. Pincang itu memang beli di sono, ataukah pincang pas sudah diikat di sini karena sembarangan lebakinya, ya, robohnya, akhirnya kakinya patah, umpama. Nah, itu juga masuknya binatang yang pincang, itu dibuat korban tidak mencukupi. Hati-hati ketika roboh, jangan sampai dia patah, repot. Ataukah yang sakitnya nampak jelas, nah, ini sakit, itu juga tidak dibolehkan untuk dibuat korban. Kadang ada yang sakitnya itu karena hausnya sangat, minumnya kurang atau rumputnya kurang, sampai iganya kelihatan, itu tidak mencukupi, kurang bagus buat korban. Ada ajfa atau minal huzar. Ada binatang yang istilahnya ajfa. Ajfa itu dibahasakan otaknya hilang. Memang punya otak binatang. Jadi binatang yang nggak punya otak. Memang binatang punya otak. Dalam arti binatang ini nggak layaknya binatang yang lain, ya. Saking kurusnya, lemes gitu. Umpama dibawa ke lapangan bareng-bareng sama rombongannya, itu dia paling belakang, nggak bisa ngejar rombongan. Nah, itu dibahasakan ajfa. Nah, itu nggak layak dipakai untuk korban. Lemes. Letoy. Lemes. Nah, jadi itu masuknya ajfa, bukan sakit. Emang iya itu. Jadi dibahasakan dalam musuhan, otak hilang. Ya nggak tahu ada otaknya apa enggak. Pokoknya kalau kumpul bareng sama rombongan, dia ketinggalan, nggak bisa ngejar. Wallahu a'lam. Kemudian disunahkan ketika nyembelih itu ada 5 hal, ya, disunahkan, bukan keharusan, kewajiban, ya. Sing wajib itu sing penting Islam, nggak doa, nggak baca apa-apa, pokoknya Islam, asal potong sah, itu sing penting nanti. Tapi kalau mau ngambil sunnahnya ketika potong itu yang pertama baca Bismillah, kemudian
kemudian baca sholawat kepada Nabi, hadap kiblat ya ketika motong ya. Kemudian baca takbir Allahu Akbar itu pasti. Kemudian doa Allahumma taqabbal hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan bin fulan min fulan min fulan min fulan. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min udhiyati siapa disebutkan. Nah, di sini disebutkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Umpama yang korban saya. Kalau korban orang yang fataqabbal min fulan, fulana siapa disebutkan di situ. Nah, tapi karena Nabi pernah motong sendiri, kemudian beliau membacanya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Nabi pas motong jelas Allahumma ya Allah taqabbal, terima ya Allah korban min Muhammad dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Muhammad. Nabi doanya seperti itu ya. Sampai kita baca Bismillah, Bismillah. Karena jangan ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah toh ya. Bismillah, Bismillah Allahu Akbar ya. Ya Allah. Ini kalau orang Islamnya halal ya. Kalau mama nggak baca Bismillah ya nggak apa-apa. Halal. Di Allah ada ahli kitab, bahkan sampai Allah itu membolehkan sembelihannya ahli kitab. Ahli kitab kan orang Nasrani ya. Tapi sekarang tidak ada ahli kitab ya. Orang Nasrani suruh motong nggak sah ya. Bahkan sampai ada menghukumi, nah itu yang motong pakai mesin itu bagaimana? Tinggal yang mencet tombol itu orang Islam atau orang Nasrani ya, kan itu jalan sendiri tuh, di bergantungan ayam jalan sendiri. Nah itu yang mencet tombol yang penting orang Islam halal ya, itu. Baca Bismillah, nggak baca Bismillah nggak masalah, sunnahnya baca Bismillah ya. Yes. Jadi ahli kitab sekalipun kalau motong sah. Walaupun lalu sampuna ghaliban, mereka umumnya itu ya gak baca apa-apa ya. Mesti masa yang nyebut-nyebut nama Allah ahli kitab seakan-akan tidak ya. Tapi ini kalau sekarang sudah gak ada ahli kitab, gak ada ahli kitab ya anak-anak model ya. Kalau dulu ahli kitab memang orang yang menekuni Taurat dan Injil ya. Dalam kitab Sahih anna unasan qalu ya Rasulullah inna qauman min al-a'rab ya'tunana bil laham ma nadri adzakaru ismata alaihi amla. Nah, jadi ada orang-orang Badui Arab ya datang kepada kami. Jadi ini ngaku kepada Nabi. Ya Rasul, bawa daging mereka ya Rasul. Tapi kami nggak tahu. Tadi motongnya pakai baca Bismillah apa enggak gitu. Maka Nabi apa bilang Samullah ta'ala wa qulu. Ya, baca Bismillah sama itu. Kan udah makan. Gak usah diteliti, tadi kamu baca Bismillah gak potongnya, gak usah diteliti ya. Yes, baca Bismillah makan kata Nabi gampang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baca salawat kepada Nabi, Imam Syafi'i beliau memang menulis seperti itu. Yang bagus baca salawat ya. Baca takbir ya, itu ada dua hal kitab saya ini amlaha ini amrona ini dan bahwa biadi al-kalimah sama wakambar. Nabi memang bebas potong dua kambing yang sudah kowel, ada tanduknya, dengan tangan Nabi sendiri motong, beliau baca Bismillah, kemudian takbir, kemudian wadu'a rijlu al-musyaffah ala sofahat lima ya. Jadi apa pas dilebarkan kambingnya itu Nabi kakinya diinjakkan di sisihnya apa itu namanya kambing. Ya, kalau orang makan itu biasanya lututnya itu ditempelin ke perut, bukan kakinya telapak kaki diinjakin kambing tidak, tapi lututnya
posisi kita memang enak gitu. Tapi prakteknya seperti itu ketika sambil baca takbir. Wallahu a'lam. Terus orang yang korban bagaimana kalau ikut makan? Bagus, gak apa-apa, boleh ya. Jadi la yaqulu al-mudhayyi sya'annahu bihal mamdurah. Yang tidak boleh itu kalau korban itu dinadarkan. Kalau korban itu nadar tahun ini memang dia udah nadar dari sebelumnya mau korban, maka itu nggak boleh ngambil sedikit pun ya. Kalau mau ngambil yang punya orang, jangan yang punya dia, nggak boleh. Wa yaqulu minal mutatawwi', yang boleh itu kalau memang dia korban biasa, pokoknya korban sunnah, maka ini dia boleh ngambil. Wala yaqulu minha, tapi jangan dijual. Ngambil sepertiga dijual ya. Dan kalau sepertiga sapi berapa? Kalau seperti itu kambing berapa kilo? Nah, nggak boleh dijual. Korban anunya dagingnya nggak boleh dijual. Wala yajuzu lahu ayyakula minasyaat biasa ala jazai syaiti wa timaratu coba. Jadi jelas tidak boleh untuk ikut makan kalau memang itu dinadarkan tidak boleh. Kalau sunnah nggak apa-apa boleh. Fakulu minda dalam surat Al-Hajj, makan nggak apa-apa. Walaupun ja'alnaha lakum min sya'airillah. Di unta tadi udah di depan dikatakan walaupun ja'alnaha lakum min sya'airillah. Nah ini kalau akikah bagaimana? Kalau akikah itu al-afdal at-tasawwuf bil jami' ila luqmah al-luqmatain. Jadi yang lebih bagus kalau untuk akikah disedekahkan semuanya ya. Jangan ngambil, yang lebih bagus. Kalau ngambil udah sepiring aja ngambil. Itu kalau untuk akikah. Tapi kalau untuk hewan korban nggak apa-apa, ngambil banyak nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari sepertiga. Kalau ngambil paha satu nggak apa-apa, boleh. Emang ada sepertiga paha satu, cuma ada itu ya. Sepertiga hewannya nggak apa-apa, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang ditanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin belum ada kasus, tapi barangkali ini ada kasus yang orang di luar kita itu menyerahkan hewan korban. Bagaimana sikap kita? Kalau kita tolak, apa diterima? Sebelum ada kasus ini kita jaga-jaga, karena dengar-dengar itu orang ya kita katakan orang Kristen ya, karena kita sudah akrab mungkin menyerahkan, menitipkan hewan korban. Nanti sikap kita bagaimana, untuk ditolak atau diterima? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang datang ke sini, mama, terus non muslim. non muslim. Oh. Ditolak apa diterima? Apa diterima? Terima aja, nambahin lagi. Terima kasih. Ibadah dia gak diterima oleh Allah. Ibadah dia gak diterima oleh Allah. Jangan kencang-kencang. Berarti tanya ke sini. Ntar nggak ngasih. Tapi diterima aja. Kan pertanyaannya boleh terima apa enggak? Boleh diterima. Pemberian dari siapapun. Kan Nabi dulu pernah kan ya? Nabi itu pernah ngutang sama orang Yahudi. Kira-kira ada tamu nggak ada apa-apa. Ada tamu, kedatangan tamu, Nabi itu nggak ada apa-apa. Abu Rifa'ah diutus Nabi, kamu sama datang ke orang Yahudi itu utang dulu untuk jamu tamu. Utangnya bukan duit, utangnya tepung, langsung utang tepung Nabi itu. Sama orang Yahudi nggak dikasih, Nabi utang udah dikasih. Padahal
kalau ada yang digadein nggak apa-apa. Akhirnya Nabi ngambil bajunya, ini gadein sono, yang penting dapat tepung, jaminan. Dikasih orang Yahudi, kemudian nanti dikasih tepung, dimasak. Kira-kira tepungnya halal apa enggak itu? Tepung dari orang Yahudi. Mungkin prasangka yang enggak pasti ada, kerjanya enggak benar, orangnya enggak benar, gitu kan ya. Nah, tapi ini Nabi mencontohkan kepada kita, ya enggak apa-apa, siapapun, ya kan, kita boleh menerimanya, enggak apa-apa. Allah alam bisawab. Cuman nggak ada pahalanya aja ya. Urusannya dia, ya kan? Ada orang nyumbang di sini pasir 1 truk buat masjid, terima aja nggak apa-apa. Ya, urusan dia yang terserah Allah kan gitu kan. Bisa jadi nanti asbab hidayah wallahu alam, ya kan? Ya, orang Islam baik-baik semua, ya, dikasih mau. Ya. Tapi kalau di pondok beda lagi urusannya. Teman Faris kan mungkin masjid. Memang kan saya waktu ke belakang memang banyak yang menitip korban itu, hampir ada berapa orang untuk almarhum katanya. Ya. Memang saya agak ini juga sih, cuman sebelum yakin benar tuh apa ibaratnya kayak akikah. Kalau akikah kan masih bisa untuk almarhum ya, kalau korban ya nggak bisa. Saya mau menolak gimana gitu, kadang-kadang untuk almarhum nggak bisa, jadi saya nggak bisa ngucapin gitu, takutnya kesinggung gitu. Apakah saya harus punya prasangka bahwa almarhum pernah wasiat apa pernah apa gitu aja, karena kan nanti kalau untuk almarhum kan otomatis nggak ada pahalanya kurban gitu ya, yang ada hanya pahala sedekah gitu. Apa saya harus punya pikiran bahwa dulu almarhum pernah wasiat gitu? Lebih bagus diterangkan begitu. Terangkan saja. Gitu. Nah, jadi ini buat almarhum, memang almarhum punya nada. Ya. Karena almarhum mungkin ada wasiat nggak dulu kayak gitu kan. Nah, kalau memang ternyata enggak, memang dari pribadi saya, nggak apa-apa ya kan, saya terima. Tapi kalau diterangkan untuk dalam kitab, kalau untuk tidak boleh, ya kan. Tapi tidak menghalangi untuk dia korban, ya. Nggak apa-apa, terima aja. Kalau bapak terima mentah, nggak apa-apa. Pokoknya ya nggak apa-apa, gitu ya. Nggak usah dikasih tahu Pak, takut kesinggung. Tapi ya dengan sendirinya nanti itu akan dapat pahala sedekah, tidak sia-sia, tidak. Tapi larinya bukan pahala korban, tapi pahala sedekah. Yang udah banyak di mana-mana itu ya korban ya kepada almarhumah itu udah merata. Ini almarhum udah lumayan. Ya. Wallahu alam, mungkin kali ini kan baru 1 kitab nih. Kalau umpama ada di kitab lain ternyata boleh, ya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau gitu kan. Ya. Tapi kalau di kitab sini Kifayatul Ahyar itu tidak boleh korban untuk almarhum atau si mayat, itu tidak boleh. Ya. Kalau di kitab yang lain lebih gede lagi membolehkan, ya alhamdulillah, gitu kan. Yang jelas terima aja, pahala saudara, pahala korban, yes, urusan Allah. Iya. Terus yang untuk nazar Ustaz, itu ada paham yang katanya nazar misalnya untuk tahun depan saya mau kurban, tapi apakah itu sudah termasuk nazar? Terus ada juga yang misalnya, sedangkan kalau kita kan istilahnya sistem kolektif gitu ya, otomatis kan kita harus ada perencanaan. Kalau kita ngambil paham itu, otomatis kita udah termasuk nazar ya. Apa? Ya, azam namanya. Ya. Bukan ada. Kalau ada itu ada kaitannya. Nanti kalau anak saya lulus, anak saya jadi ini, mungkin kalau sembuh dari sakit, itu namanya nazar. Saya motong kambing, saya mau sedekah sekian, itu namanya
baru ngajamnya. Azam itu niat yang pelaksanaannya ditunda. Kalau niat itu nanti dikerjakan. Jadi nggak lama, tapi kalau azam itu niat yang pelaksanaannya ditunda dan lama. Nah, itu namanya azam. Karena ada ustaz yang bilang katanya kalau kita niat kurban untuk tahun depan itu udah termasuk nazar. Kata saya kalau misalnya itu udah termasuk nazar berarti kita kan ngomongin kolektif juga udah termasuk nazar, kan? Berarti kita udah nggak boleh makan daging kurban. Nah, saya bertentangan dengan ustaz itu. Ada lagi yang bilang katanya kalau kita nazar harus ada bahasa nada gitu kan maksudnya. Kalau ada bahasa nada baru itu termasuk nadanya. Saya ambil yang paham bahasa nada gitu. Jadi kadang-kadang pencerahan untuk ke masyarakatnya juga, apalagi yang biasa kita ngadain kolektif, jadinya was-was gitu. Itu yang bikin kadang-kadang. Terus bedakan niat, azam, nada. Kalau nada ada kaitannya dengan sesuatu. Kalau azam sama dengan niat, pelaksanaannya yang ditunda. Itu azam. Kalau niat ya untuk besok, untuk malam, gitu. Nggak sampai 1 tahun lagi. Nah, itu 1 tahun lagi namanya azam. Jadi kan maksudnya nada. Tapi kalau umpama kolektif, nanti ini tak niati buat anak saya kalau lulus, ya jadi, kalau nggak lulus ya nggak jadi. Nah, itu udah maksudnya nada, gitu. Nggak ada bahasa nada, tapi udah ada mengkaitkannya seperti itu, jadi nada. Jadi nadar. Iya. Kalau alam disuapi ada, Pak Jaya, cukup ya.